simbol bae atau dia cuman kayak gambaran bae? Ada yang tahu nggak? Pancasila itu apa? Dasar negara. Dasar negara. Betul banget. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Sebelumnya nih, tujuan pembelajaran kita itu adalah untuk menjelaskan secara umum fungsi dan juga peranan Pancasila sebagai pandangan hidup dan juga menyadari pentingnya Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sebelum belajar mengenai pandangan hidup, kita belajar dulu mengenai Pancasila, mengenai sejarah dari Pancasila. Jadi Pancasila itu didirikan lewat BPUPKI. BPUPKI didirikan oleh Dr. Sujunmi Sakai, benar banget. Jadi pemerintah Jepang itu mendirikan organisasi BPUPKI dengan janji kemerdekaan. Nah, Pancasila ini juga dimuat dalam Jakarta Charter. Jadi piagam charter ini adalah hasil dokumentasi dari hasil sidang BPUPKI. Next, kita akan belajar mengenai arti kedudukan Pancasila. Jadi Pancasila itu memiliki arti kedudukan di Indonesia. Pancasila itu diakui sejak tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sesuai dengan yang keempat nih, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terus tujuan dari didirikan Pancasila itu adalah untuk dijadikan sebagai negara dasar negara. Dan hal itu juga tercantum di MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber perundang-undangan, ketertiban dan hukum. Peran Pancasila itu yaitu dasar negara. Oke, di bagian ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita akan belajar mengenai apa arti dari pandangan hidup. Ibu harap setelah melihat video ini, anak-anak bisa paham mengenai makna dari Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, di bagian yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian dari pandangan hidup. Pandangan hidup itu erat kaitannya dengan ideologi. Apa sih Bu itu ideologi? Jadi, ideologi itu berasal dari kata idea dan logos. Idea itu artinya adalah ide, gagasan, ataupun cita-cita. Sedangkan logos itu berarti pengetahuan. Jadi ideologi itu bermakna ilmu tentang gagasan, cita-cita, ataupun keyakinan. Kemudian makna ideologi itu meluas menjadi cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi suatu bangsa dan dijadikan sebagai pedoman hidup ataupun pandangan hidup dalam setiap kegiatan masyarakat dan juga perilaku masyarakat. Pandangan hidup memiliki banyak manfaat. Yang pertama nih, bisa sebagai pedoman bagi bangsa dalam melangkah dan bertingkah laku. Jadi pandangan hidup itu memuat nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dan menjadi pedoman bagi mereka dalam memutuskan sesuatu dan juga berbuat sesuatu. Yang kedua, pandangan hidup memiliki manfaat sebagai landasan untuk memahami kejadian-kejadian yang ada di sekitar. Dalam menjalankan kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa, bahkan antar bangsa, kadangkala timbul kejadian, persoalan, maupun konflik, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Hal itu membutuhkan landasan untuk memahami dan juga memecahkannya supaya konflik atau permasalahan itu tidak berusia panjang. Yang ketiga, pandangan hidup memiliki manfaat sebagai pendorong bagi bangsa untuk mencapai tujuan maupun cita-cita bersama. Jadi, pandangan hidup itu memuat tujuan atau cita-cita bersama, sehingga hal itu menjadi pengingat dan juga pendorong suatu bangsa untuk bisa mencapai atau meraih cita-cita dan juga tujuan tersebut.
Yang keempat, pandangan hidup memiliki manfaat sebagai bekal bagi bangsa untuk menemukan jati diri. Pandangan hidup itu sejatinya digali dari nilai rohani dan moral bangsa tersebut. Sehingga dengan berpedoman pada pandangan hidup, suatu bangsa bisa menemukan jati diri, identitas diri, atau dengan kata lain, siapa diri mereka sebenarnya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai makna kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup itu bermakna Pancasila menjadi pedoman ataupun petunjuk bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pancasila yang dijadikan pandangan hidup tentu membawa konsekuensi bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, karena Pancasila dijadikan pandangan hidup, maka sikap dan perilaku bangsa Indonesia itu harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, aktivitas sebagai suatu bangsa harus didasarkan pada tujuan ataupun cita-cita, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan juga makmur. Dan karena Pancasila dijadikan pandangan hidup oleh masyarakat Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia itu harus tunduk kepada Pancasila sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perilaku maupun sikap yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Materi terakhir yang ada di video ini itu adalah mengenai perbandingan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Kita bahas terlebih dahulu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila menjadi landasan, patokan, ataupun pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Jadi hukum apapun itu patokannya adalah Pancasila. Selanjutnya itu kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup itu dijadikan sebagai pedoman ataupun petunjuk bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan mencapai tujuan ataupun cita-cita bersama. Jadi kalau sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum, sedangkan dalam pandangan hidup, Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan untuk mencapai tujuan. Oke, jadi tadi makna pandangan hidup itu adalah Pancasila dijadikan patokan oleh suatu negara. Ini sama halnya seperti kalau di Islam itu kan patokannya sholat 5 waktu. Nah, kalau dasar negara, kalau di Indonesia itu patokannya adalah dasar negara. Tujuannya itu untuk mengatur gimana tingkah laku dan juga perbuatannya agar sesuai dengan Pancasila. Jadi perkembangan dari Pancasila sebagai pandangan hidup itu berkembang seiras dengan budaya. Bisa dibilang Pancasila sebagai pandangan hidup itu juga Pancasila itu juga disebut sebagai way of life, pandangan hidup atau patokan hidup. Jadi berkembangnya beriringan dengan budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya Indonesia itu kan beragam, dan untuk menyatukan budaya yang beragam ini perlu adanya Pancasila yang dijadikan dasar negara. Next kita bakal main game. Game ini adalah TTS atau teka-teki silang. Jadi anak-anak di kelas ini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Ini total ada berapa orang? 22. Berarti kita bagi 2, 11. Dari absen setuju? Setuju. Oke, dari absen itu Airin, Anissa, Angelin, Aprilia, Atika, Deka, Candy, Hairunisa, Mawar, Mutia, Nabila, tim 1. Mungkin bisa duduknya per kelompok. Sebelah sini tim 1, sebelah sini tim 2. Oke, jadi games kita kali ini adalah TTS atau teka-teki silang berbasis digital. Ini menyangkut mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup. Tapi sebelum kita main TTS ini, satu kelompok itu nyiapin satu ketua yang akan dipercayai buat main ini. Bisa. Udah ada belum? Sudah. Satu siapa ketuanya? Anissa Fatima. Nomor 2 Suamida.
Lima. Oke, Anissa sama Nikma coba maju ke depan. Ke depan. Sebelum ngerjain kita bagi dulu ininya. Peraturannya. Jadi kita udah dibagi dalam 2 kelompok. Lalu nanti masing-masing kelompok itu bergantian untuk mengisi si TTS tadi. Untuk kelompok 1 dulu, baru nanti kelompok 2. Jadi peraturannya di sini itu adalah kita harus mencari nilai-nilai apa aja yang terkandung dalam Pancasila. Ibu contohkan adalah yang pertama nih. Di sini ada kata jujur. Nah, ini adalah nilai yang terkandung di Pancasila. Dari itu setiap satu kelompok tuanya itu bakalan mencari nilai-nilai apa aja yang di sini itu terkandung di Pancasila. Untuk anggotanya itu bisa membantu mana aja yang termasuk nilai dari Pancasila. Kemudian nanti ketuanya itu bakalan bikin kayak gini. Dan nanti bakalan ada skor setiap kelompok. Paham gak peraturannya? Paham? Kita akan main ini selama 5 menit. Oke, kita mulai ya. Dari kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 nemuin 1 ini. Adil. Mana? Sebelah judul sebelah sana. Jual kelas baris. Itu mah aman. Adil. Adil. Adil dari bawah. Satu. Yang mana? Dua. Orangnya itu adalah kelompok 2. Jadi tadi nilai-nilai yang terkandung di Pancasila itu ada apa aja? Ada tata tertib, ada adil, ada optimis, ada jadi maknanya itu Pancasila dijadikan pandangan oleh bangsa Indonesia sebagai patokan agar sikap dan juga perilakunya itu sesuai dengan Pancasila. Dari materi kita hari ini nih, ada nggak yang mau ditanyain terkait materi Pancasila sebagai pandangan hidup? Saya Mbak. Oke, siapa namanya? Mutia Bella. Oke, Mutia Bella. Silakan. Menurut saya ya Mbak, kenapa sila-sila yang ada dalam Pancasila tidak bisa disahkan? Terus apa yang terjadi jika suatu negara tidak punya dasar negara? Oke, kenapa Pancasila tidak bisa terpisahkan satu sama? Jadi Pancasila itu tidak bisa terpisahkan antara sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu tidak bisa terpisahkan karena mereka emang satu kesatuan yang menyatu. Jika kelimanya ini ada yang terpisah, maka kayak istilahnya akan kehilangan esensinya sebagai pandangan hidup. Tidak akan dijadikan pandangan hidup ketika Pancasila tidak direalisasikan secara menyeluruh, secara semuanya dari kelima Pancasila ini. Ketika Pancasila ini terpisahkan, maka Indonesia itu tidak akan memiliki kayak pedoman gitu. Secara Indonesia itu kan adalah suatu negara yang terdiri dari beragam bangsa, beragam suku, beragam agama, dan ketika Pancasila ini tidak menyatu, ya otomatis si perbedaan tadi tidak akan membawa hal-hal yang positif untuk Indonesia. Next, ketika apa tadi? Negara? Ketika negara punya dasar negara. Ketika suatu negara tidak punya dasar negara, otomatis suatu negara tidak akan punya pedoman. Masyarakatnya akan bersikap seenaknya, akan berperilaku seenaknya, tidak ada hal-hal yang mengatur. Kalau kita kan ada undang-undang. Undang-undang itu dasarnya dari Pancasila.
ketika tidak ada Pancasila, maka undang-undang itu akan bersikap lemah dan tidak akan dipatuhi oleh masyarakat. Tapi ketika undang-undang itu didasari oleh Pancasila, otomatis masyarakat juga harus mengikuti Pancasila dan juga aturan-aturan yang terkandung di dalam Pancasila. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Ada lagi yang mau ditanyain? Iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Gak ada ya? Kalau nggak ada, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembahasan kita hari ini terkait Pancasila sebagai pandangan hidup. Ada yang bersedia? Saya dulu. Oke, siapa namanya? Jadi Laura. Kendi, silakan berdiri. Pancasila sebagai pandangan hidup dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari sikap maupun perilaku masyarakat itu sendiri. Ini artinya segala perbuatan. Terima kasih. Ya, benar banget tadi yang dibilang oleh Kendi. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan hidup atau way of life. Ketika suatu masyarakat tidak punya pandangan hidup, otomatis masyarakat tersebut akan tidak beraturan kehidupannya. Sama seperti Islam, ketika tidak menegakkan sholat 5 waktu, otomatis apa? Islamnya akan lemah, tidak akan berdiri. Demikian penjelasan dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Dan tadi yang udah bertanya dan juga menyimpulkan akan Ibu kasih reward. Hanya untuk Candy sama siapa tadi? Mutia. Silakan maju ke depan.